Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Salam warahmatullahi wabarakatuh. kali ini saya bersama seorang tokoh hebat, Mbak Joyce ini yang sudah kita kenal malang melintang di dunia seni kebudayaan, entertain, kemudian acara, kemudian apalagi Politikan. Ya, politik juga ya. Nah, sekarang di dunia usaha ada bunga, ada paket-paket, apalagi nih, bahkan ya bunga papan dan lain sebagainya. Beliau salah satu figur perempuan aktif yang memberi banyak motivasi kepada dinamika perempuan Sumbawa dan bahkan di dunia ya. Tapi memang faktanya begitu, jejak digitalnya tidak bisa kita hindari. Kalau gitu besok saya karena selama ini bicara kesenian, musik selalu ada beliau. Bicara aktivitas event ada juga beliau. Bicara hal-hal yang sifatnya formal ada juga beliau. Bicara politik apalagi kan. Nah, sekarang bicara tentang usaha, beliau sudah punya beberapa usaha termasuk Hook Flores. Ya, nama sebuah usaha di bidang perbungaan. Bukan bunga bang tapi. Ini bukan bunga bang, ini bunga, ada yang asli juga, ada yang plastik, ada yang ditempel dan dipapan. Ya. Tetapi nuansanya dengan bunga-bunga ini hati kita juga ikut berbunga-bunga. Nah, dalam era COVID kayak begini, beliau tetap eksis, baik eksis sebagai seniman, eksis sebagai pengusaha, eksis juga sebagai ibu rumah tangga yang hebat. Nah, karena salah satu putrinya Kori itu anak saya juga loh. Bakal jadi entertainer. Calon. Nah, hari ini saya minta beliau khusus menjadi narasumber untuk kita gali beberapa pemikiran terkait dengan bagaimana mengisi ruang-ruang dalam kehidupan ini untuk menjadi lebih bernuansa, tidak saja seperti bunga kan, Ya. tapi lebih dari itu untuk memberi nilai manfaat dan lain sebagainya. Oke, Mbak Joyce. Ya. Pertama, banyak orang mengenal Mbak itu sebagai seniman. Bisa nggak cerita dikit lah tentang perjalanan Mbak sebagai seniman? Ya. Selamat ketemu kembali Bang Ais. Kalau Iya. dibilang saya seniman bukanlah, saya bukan seniman, tapi saya penikmat seni. Penikmat Iya. seni yang kemudian mencoba untuk berkiprah di dunia event organizer untuk menampilkan kesenian itu sendiri dalam bentuk-bentuk event. Karena memang bisanya begitu. Kalau dibilang saya seniman, saya bermain musik tidak bisa, tapi menikmati musik, kemudian ini enak apa enggak, ini kira-kira bisa dijual apa enggak dijual dalam konteks ini banyak peminatnya apa enggak. Nah, itu mungkin sedikit saya bisa dapat menilai di sini kalau dari sisi seni dan dunia entertain. Kemudian kalau dari dunia situ sih, dunia entertain itu sudah mulai dari 2001-2002 sudah bermain di dunia entertain waktu masih di Surabaya. Kemudian 2013 saya pindah ke sini. Mulailah. Saya juga pernah lihat Mbak Joyce bernyanyi, baik live maupun di Itu sekedar penyaluran panggung apa. hobi. Tapi suaranya enak, empuk malah, asik mendayu-dayu. Iya. Dan banyak segmen muda yang suka karena selain perbendaharaan musiknya yang cukup, gitu kan, koleksi lagu Eropanya mantap, kalau nyanyinya juga Kepepet itu ya Bang. lagu-lagu pop apalagi gitu Ya. kan. Enggak, kalau kita galau-galau dengan suaranya Mbak Joyce nyanyi Tambah galau. cukup menenteramkan. Iya. Lalu kemudian saya pernah melihat ada Hope Entertainment atau Enterprise. Ya. Nah, gimana? Kok bisa mendirikan perusahaan itu? Ya, jadi HUG Enterprise ini berdirinya di Surabaya. HUG Enterprise itu sebenarnya
singkat, awal katanya itu dari Hujung Galuh Kreatama. Nah, perusahaan kami ini namanya Hujung Galuh Kreatama. Kenapa Hujung Galuh? Waktu itu saya memang sempat tinggal di Surabaya. Nama lampaunya dari Surabaya itu kan Hujung Galuh. Hujung Galuh. Kalau yang tahu sejarah dulunya Surabaya lah. Kenapa terus jadi Hujung Galuh? Tapi kayaknya lebih keren nih kalau menjadi HUG Enterprise gitu. Karena memang mimpi besarnya Enterprise itu menjadi satu rumah dari berbagai usaha, baik itu di dunia entertain, dunia event, dunia ya kayak gini. Akhirnya kan ada event organizer, ada team building, kemudian ada toko bunga juga kan gitu. Artinya Hub Enterprise ini bahasa kasarnya gini, palu gada deh, apa kita gua ada gitu. Modalnya Tapi nekat. yang saya lihat sudah mulai profesional itu sebagai ibu ya. Karena beberapa waktu yang lalu bahkan sampai ke KSD mendesain sebuah seni pertunjukan yang disinergikan dengan potensi pariwisata, dan itu sampai keluar daerah termasuk ke Banyuwangi salah satunya. Sampai sekarang bagaimana perjalanan Mbak Joyce sebagai EO Hujung Galuh? Jangan Hujung Galuh, nanti ujung-ujungnya Galuh. Eksistensi kegiatan sebagian itu sebagai EO. Sebagai EO, ketika saya pindah ke Sumawa, saya mulai melirik potensi teman-teman muda yang bermusik, teman-teman band. Makanya sampai sekarang saya tetap bergaul dengan mereka, yang adik-adik yang mungkin sebaya dengan usia anak saya, mungkin sebaya dengan ponakan-ponakan saya, tapi saya menganggap mereka seperti sahabat, seperti teman, dan saya melihat banyak potensi anak-anak muda di sini di bidang seni. Akhirnya mencoba untuk meng-create event. Jadi saya memang tidak punya modal properti, tapi lebih kepada konseptor event, lebih mengkonsep desainernya ya, lebih mendesain ini cocoknya seperti apa. Contohnya saya beberapa tahun bekerja sama dengan salah satu produk rokok. Kita menggarap event-eventnya, membranding. Waktu itu di 2013 saya mulai coba dengan konsep ini kecenderungannya Indonesia Timur ini larinya ke senangnya ke musik-musik reggae gitu. Akhirnya kita main di reggae terus sampai itu 2014-2015 saya sampai di 5. Kita bikin konser dengan beberapa artis lokal, termasuk salah satunya mungkin kayak Amtenar gitu udah pernah. Nah, Amtenar untuk di Surabaya memang kalau untuk artis nasional sih kita belum. Nah, kemudian belum selesai. lanjut lagi itu di musik, dengan gandeng dengan beberapa produk. Kami melakukan pengembangan lagi, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Karena waktu itu di Lubuk ada memori indah di Lubuk. Jadi kita punya konsep besar waktu itu, konsep besar event yang merangkul semua potensi masyarakat, kayak pedagang-pedagang kecil, kemudian permainan rakyat kan di sana dulu ada. Waktu di event Lubuk itu ada potensi kesenian daerahnya ada sampo ayamnya ada, jadi satu tempat di Lubuk waktu itu ya, makanya kalau ingat ya. Kemudian ada lomba perahunya, jadi satu konsep besar di mana di satu tempat itu kita bisa mengadakan macam-macam event sekaligus gitu, termasuk mewarnai anak-anak, tarian anak, termasuk dengan kuliner khas Sumbawa Barat. Kemudian yang kalau ini pencak silatnya itu gentaunya. Nah itu waktu itu di Sumbawa Barat. Kebetulan waktu itu Pak Bupati, dalam hal ini Pak Kiai Zul, memberi ruang kepada orang-orang seperti kita yang punya konsep untuk ayo kembangkan apa yang bisa kalian lakukan. Nah, akhirnya termasuk dengan musik rock juga waktu itu kan. Itu dalam satu konsep itu waktu peresmian Lubuk Taliwang itu. Nah, beberapa waktu saya berjalan bersinergi dengan pemerintah KSB. Kemudian lanjut lagi pengembangannya, selain dengan pemerintah daerah, mencoba menggarap dengan beberapa bank. Jadi klien kita adalah perusahaan-perusahaan kayak Bank BPR NTB, kemudian ada kita juga kerjasama dengan, saya sampai lupa ini. Saking banyak. Iya,
menggarap event-event gathering, outbound, itu PLN, kemudian dana monsimpating, yang kemudian apa lagi ya, sampai di klien kita yang paling jauh itu BJB Python, pembangkit Jawa Bali Python, itu kita garap untuk gathering dan outbound-nya ya. outbound-nya, gathering dan outbound-nya itu totalnya 300 lebih orang. 300. Di mana? Di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Ya, karena kita kan tawarkan. Gila ini kegiatannya sudah sampai ekspansi ke daerah-daerah lain gitu kan. Tetapi di Sumbawa saya lihat kemarin ada kegiatan outbound di Ailoang. Di Ailoang. Hook juga ya? Hook juga. Kebetulan. Hook ini memang jadi biang kerok ini untuk kayak gitu. Ya. Nah, coba dijelaskan bagaimana model kegiatan outbound kayak gitu untuk kemudian disinergikan dengan aktivitas, apakah itu aktivitas dunia usaha, aktivitas perkantoran, karena saya lihat itu banyak orang stres nih. Ya, betul. Jadi Coba. memang sekarang trennya beberapa tahun belakangan ini perusahaan swasta, bahkan juga perusahaan bahkan juga pemerintah atau kantor pemerintah itu sudah mulai setiap akhir tahun atau kadang-kadang di pertengahan tahun itu dia melakukan refreshing terhadap karyawan dalam bentuk outbound dan gathering. Jadi outboundnya itu cenderungnya lebih ke fun game, kayak fun game untuk refreshing, untuk mempertemukan karyawan-karyawan mereka atau pegawai-pegawai mereka itu diajak bermain, jadi berinteraksi, menambah ya, keakraban ya, menjalin hubungan lagi, karena kadang-kadang kalau sudah lama itu mesti suka ada gesekan, konslet di kantor, ada kejenuhan, betul, gitu kan. mencairkan suasana, mengakrabkan kembali. Kadang-kadang mainan game-gamenya itu lebih cenderungnya ke game anak-anak yang tapi menarik. Saya ikuti di siarannya itu, saya asik juga itu. Ini menjadi evaluasi kami di tiap tahun. Jadi memang beberapa klien itu selalu menggunakan jasa kami HUG Enterprise ini untuk men-treatment mereka dalam bentuk outbound dan gathering ini setiap tahun. Karena kita tetap ada reportnya. Tahun ini nanti setelah pulang dari outbound mereka bagaimana nih gitu. Iya. Biasanya ada nggak ada suasana yang suasana terciptakan baru. Kemudian ada nggak peningkatan dalam kinerja kerja, karena biasanya ketika sudah mulai akrab berumpun hati, mereka akan lebih semangat untuk menghasilkan yang lebih untuk perusahaan. Mantap. Tuh bagi perusahaan, kantor, bank, dinas-dinas ini SKPD yang ingin mengurangi stres karyawannya sekaligus membangun spirit dan semangat untuk bisa meningkatkan kinerja, gunakan jasa Hook Enterprise untuk bikin acara-acara outbound kayak gitu. Ya, beberapa hotel itu sudah bekerja sama. Nah, contohnya itu yang rutin Ailoang. Ya, Ailoang. Bencana kadang-kadang juga pakai kita juga, kadang juga kadang-kadang. Tergantung lokasinya, tergantung permintaan dari klien maunya lokasi di mana. Tapi memang kebanyakan kayak seaside hotel itu juga kerjasama dengan kita. Oke. Ya. Selain outbound, belakangan kan tiba-tiba kita dihadapkan pada musibah ya, pandemi, ada COVID. Gitu. Ya. Akibatnya kegiatan kita sehari-hari jadi relatif lumpuh, ekonomi lumpuh, pendidikan juga istirahat, bahkan ada pembelajaran di rumah. Kantor-kantor juga membatasi diri, kemana-mana itu kita serba terbatas dan dibatasi, hingga akhirnya lebih banyak kita menjadi tidak produktif. Nah, dalam suasana kayak begini, Hook ini eksis ini Mbak Joy, ada aja yang dikerjakan gitu kan, dan itu ada duitnya gitu. Wah, ini hingga kemarin itu dari survei yang kami lakukan, toko yang saya lihat produktif dalam era COVID itu termasuk ini salah satunya. Tetap aja jualan nekat. Gitu. Tapi itu bagus dalam rangka membangun motivasi, Mbak. Ya. Nah, sekarang ini saya lihat bunga gitu kan. Saya berada di bunga nih. Hingga jiwa hati saya ditentram seperti di taman bunga gitu. Ya. Apa yang mengilhami Hook ini bisnis bunga? Ya, jadi sebenarnya bunga awalnya itu hanya bunga papan. Ya, ucapan selamat. Ucapan selamat duka cita apa segala macam. Nah, waktu itu hampir 3 tahun yang lalu itu kebetulan, saya pikir bukan kebetulan ya, karena tidak ada yang kebetulan. Iya.
waktu itu tetap ada planning. ya waktu itu ada pesanan, mohon maaf, ibu saya di gereja ada pesanan gitu, ada pesanan untuk orang meninggal. Nah, bisa nggak buatkan? Ditanya ke ibu saya. Oh bisa gitu. Akhirnya coba bikin gitu. Nah begitu saya bikin, jadi pesanan itu diminta tolong sama Pak Pendeta itu, minta tolong bisa nggak bikin? Bisa. Akhirnya kita bikinin dua papan gitu. Sudah dibikinin, saya foto iseng-iseng, tak promosikan. Biasalah kita kan Pakai Facebook. eksis ya, eksis di Eksis di Facebook, medsos. tapi bagaimana supaya eksis itu tidak sia-sia itu. Betul. Nah ketika kita upload, berikutnya ada order lagi, masuk lagi. Pelan-pelan ini, kalau nggak salah saya ingat itu order kedua itu dari Dolok. Iya. Dolok, untuk hari ulang tahun Dolok. Setelah itu lanjut lagi, order lagi. Lama-lama setiap ini sebenarnya jejak digital itu memang Betul. menentukan kiprah kita ya. Betul. Nah, tetap saya upload produk-produk yang bunga papan yang kita jadi pesanan itu, saya terus saja upload. Lama-lama orderan itu banyak, bertambah dan Ucapan kebanyakan selamat, kantor, perusahaan Iya. gitu kan, bahkan yang dilantik-lantik pakai Iya. bunga sekarang. Nah, sekarang Saya tinggal menunggu dengan pelantikan tuh, nanti saya pesan bunga papan. itu gratis dari Nah kebetulan ini Bang Ais, Iya, iya. karena kita ini akhirnya masuk dalam jaringan Floris Nusantara. Itu poin. Ya, jadi Iya, kita iya, sudah iya. masuk dalam jaringan Floris Nusantara. Ah, Nah, kalau misalkan ada orang dari luar, Iya. kebanyakan yang dari luar, misalkan dari Jakarta, dari Medan, dari mana, mereka kesulitan untuk mendapatkan kontak person kita, Betul. mereka tinggal menghubungi Floris terdekat aja. Jadi yang tergabung dalam Floris Ikatan Floris Nusantara, nah itu mereka nanti akan bantu orderkan ke kita. Seperti itu. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat, insya Allah ya, kita akan ekspansi juga ke Bima, buka cabang Wah, di Bima. menarik ini sudah mulai ekspansi lagi. Hadirin pemirsa sekalian, barangkali di antara kita entah keluarga atau tetangga yang ingin punya koleksi bunga, Siap. ingin juga kembangkan bunga, dan jaringan Floris Nusantara ini Ya. bisa kita manfaatkan secara maksimal untuk pengembangan sumber daya bunga. Betul. Apakah itu bunga plastik Plastik, atau ya. bunga hidup juga Ya, bisa, ya. kan dalam rangka penguatan atau peningkatan ekonomi. Ini hal yang menarik. Ayolah teman-teman muda, tangkap ini jaringan-jaringan Floris Nusantara sudah dipegang nih kan, tinggal kita manfaatkan. Nah persoalannya sekarang adalah dalam rangka menumbuh kembangkan usaha ekonomi produktif kayak Ya. begini nih, ada ndak support dari pemerintah misalnya? Sampai saat ini belum ada. Belum ya? Sekali belum. Aduh. Jadi memang kita saya cerita sedikit tentang Hood Floris. Oke. Belum ada 3 tahun yang lalu memulai dengan bunga papan itu dari rumah dengan sistem online. Nah, Iya. kemudian 1,5 tahun yang lalu saya mencoba untuk berani menyewa tempat ini, Ini sudah berapa tahun? Ini sudah 1,5 tahun. 1,5 ya? Sekitar 1,5 tahun untuk menyewa tempat ini biar sekaligus branding lah gitu, di pinggir jalan kan katanya di Betul, pinggir jalan. betul. Strategis juga tempatnya. Strategis tempatnya. Nah, kebetulan ini hanya ini aja, satu papan ini aja dulu ngawalinya. Nah, terus mencoba untuk awalnya saya nggak terlalu serius karena masih event jalan, kadang-kadang harus ke Taliwang apa segala macam, banyak yang diurus lah gitu. Iya. Nah, terus lama-lama ada satu yang saya sempat dapat ini, Bang Ais, dapat kayaknya ini dapat wejangan deh dari satu sahabat partner kita juga, Bang Orek. Ini Bang Orek ini biar begitu cukup memberi motivasi kepada kita teman-teman pelaku usaha. Bang Orek 1169 itu ya. Nah, dibilang kalau kamu punya usaha, kamu harus bisa memberi nyawa Keren. kepada usaha itu. Memberi nyawa. Jadi memberi nyawa pada usaha itu harus di-treatment, harus dijaga, Betul. harus diusahakan benar-benar menganggap ini adalah bagian dari dirimu. Nah, ketika saya dibilang begitu, saya mencoba untuk serius di situ. Serius coba nekat jaga, kemudian untuk lebih kreatif lagi karena memang kalau kita berbicara bunga
kita berbicara apa namanya kayak karangan ini adalah kita berbicara kreativitas. Betul, betul, Nah, betul. prinsipnya lagi Hook Enterprise itu siapa yang kreatif dia pasti punya nilai lebih. Nah, akhirnya mulailah berkembang dari bunga meja, bunga papan, mungkin kayak gini, bunga Iya. tangan. Coba deh buka yang satu, yang merah itu. Iya, ya. Ini asik ya, menarik. Nah, kayak gini. Dedeng, ini salah satu produknya. Ya, Dan nanti saya akan persembahkan kepada seseorang ini. ya boleh. Pilihannya. Oke, gitu. Mbak, bunga ini sebenarnya kan adalah bagian dari cara kita menyempurnakan Menyambutkan. hidup, menyempurnakan Saya hidup. sepakat. Karena setiap saat kita berbunga-bunga. Betul. Bangun pagi hati kita berbunga-bunga supaya dapat rezeki lagi, Betul. supaya menjadi lebih sehat lagi. Betul. Dan di kiri kanan kita ada keluarga yang kita sayang, kita bisa persembahkan bunga hati kita kan untuk mereka, gitu kan. Ya. Kecuali bunga bak. Di Bunga. sini juga di tempat bunga ini saya kenalan dengan seorang bidadari namanya Kori. Itu kenangan pertama saya sama Kori, anaknya Mbak Joyce, dan itu asik. Iya. Inilah tempatnya. Oke Mbak Joyce, saya lihat ini sebagai sebuah potensi yang Ya. kemudian bisa memotivasi. Ya. Di Tidak hanya masa corona ya? Iya, di masa, dan bahkan kalau perlu ke depan ini bisa Insya Allah. menjadi brand kan. Ya. Kita minta Mbak Joyce lebih serius lagi jadikan ini branding Ya. supaya kita punya identitas. Jangan-jangan ada sumber daya bunga khas Sumbawa. Nah, itu dia. Yang ini kita carikan, nanti teman-teman kolektor pasti akan kita Ya. coba himpun gitu kan, supaya menemukan. Nah, kita kembangkan, Ya. kemudian bisa kita pasarkan. Ini tren kita yang apa. terakhir ya. Ini saya bicara kita tren yang terakhir ini, Bang. Kebetulan ini kan ibu-ibu lagi anu nih, lagi kena pandemi. Iya, Apa lagi kena ini nih, apa musim-musim tanaman hidup Betul, kayak betul. gitu kan lagi senang-senangnya. Kan kita ada jual tanam pupuk juga kayak gitu. Nah, Iya. apa namanya? Lagi semangatnya menanam. betul betul. Bahkan Saya juga di rumah sudah mulai pasang Oke. pot, gitu kan, iya asik gitu. bahkan Beberapa- sekarang udah mulai apa menghias-hias rumahnya. Nah, mereka banyak belajar juga di sini, lebih lari ke depannya itu lebih lari ke natural, jadi Betul. kembali ke produk-produk alam ya, produk-produk alam. Saya sih mencoba untuk menawarkan kepada teman-teman pelaku kerajinan di Sumbawa, kalau mau silahkan kita kerjasama di sini. Itu poin yang menarik untuk kemudian ditindaklanjuti Ya, melalui wadah Flores ya, Nusantara. betul. Itu Kita bisa coba. saling menawarkan. Betul. Cuman saya kurang tahu apakah teman-teman ini kesulitan di, mungkin mereka juga sibuk dengan ininya. Hmm, Kebanyakan saya malah masuknya dari luar, kan sayang sekali produk-produk kayu Betul. apa kayak gitu. Tapi kemarin waktu menjelang Lebaran saya lihat banyak juga ini orang antri nih di Ya. rumah Ya, untuk dipasang di rumah gitu kan. ke, Saya depan itu mau mampir ke pulau, lihat banyak lagi sibuk layani. ini minggu depan masuk lagi satu Nah, truk. itu kan. Oh, luar Bisa biasa. Ini kebetulan potensi ekonomi, tapi tolong dong pemerintah daerah, Ya. baik Sumbawa, provinsi, Pak Gubernur, kalau memang ada istilahnya yang bisa Mudah-mudahan. disupport gitu kan, ini sebagai salah satu UMKM kita juga untuk Ya. menghidupkan ekonomi di daerah, Ya. terutama di era COVID ini kan ini penting gitu ya. Ya. Saya punya catatan khusus ini bahwa Oh ya, saya lupa Bang Ais, gimana, satu gimana? lagi. Apa? Satu lagi. Jadi mulai minggu depan kita sudah buka Hook Mebel. Gila nih, dari bunga ke mebel, Iya. tapi mudah-mudahan mebel-mebelnya berbunga-bunga juga gitu ya. Iya. Jadi kita kerjasama dengan pengrajin dari Cirebon. Oh, Kita ambil barang rotan sintetis. iya, Nah, iya, iya. ke depan Sumbawa akan suplai rotan ke sana. Jadi kerjasamanya seperti itu. Nah, kebetulan kami bekerja sama dengan Pak Anas Ali. Asik. Ini untuk suplai rotan ke bulan. Betul-betul menarik ini. Berharapnya sih nanti pengrajin kita bisa bermain di rotan dengan serius, karena rotan ini potensi dan kita punya bahan bakunya. Ya, selama ini kan kita mengekspor rotan itu dalam bentuk mentah. Mentah. Entah dibuat apa nggak tahu, kita bahkan sampai ke luar negeri. Ya, ini
ini Padahal kalau dikelola dengan baik menjadi karya-karya mebel atau karya-karya hiasan itu Ya. bagian untuk merangkai pot-pot tua juga menarik. Ini gitu kan. lagi trennya sekarang jadi Back to nature itu ya, kembali ke. Tetapi sekali lagi ini sesuatu yang besar loh, meskipun awalnya kita lihat kecil, tapi sesuatu yang besar ke depannya Insyaallah, dan insyaallah. menginspirasi orang banyak. Oleh karena itu kita butuh pribadi maupun pengusaha itu ambil peran lah, support ini. Apalagi kalau pemerintah sudah ikut ambil bagian dalam memberikan support, ini kan menjadi kekuatan ekonomi baru di era COVID ini. Apalagi segmen yang diberdayakan beliau juga teman-teman muda, Ya. mitra-mitranya, karyawannya muda-muda Ya, semua. Gitu. kebetulan di rumah itu kan mohon maaf banyak adik-adik kita yang baru selesai SMA ini. Ya, ya. Kemarin itu kita, jadi setiap hari di rumah ini ada sekitar 7 sampai 10 anak yang bikin bunga untuk Ngerangkai-rangkai kayak Iya, gitu? ngerangkai. Kalau ngerangkai ini khusus. Jadi Iya, karyawan iya, iya. tetapnya kita 2 orang, Oh. 3 orang. Yang lain-lainnya itu sudah setiap hari bang. Ini yang bikin. Saya lihat di Facebooknya Siap. live ini kan lagi kegiatan rangkai bunga dan itu asik gitu ya. Iya. Salah satu hasilnya Artinya bunga itu memberikan kebahagiaan. betul. Entah dia lagi susah, kalau kita kasih bunga gitu. Ah, Kan berbunga-bunga jadinya, kan? Bunga-bunga. Baik, Mbak Yus, Ya. apa harapan Mbak ke depannya? Dengan Mbak sudah punya hook EU, Iya. hook outbound, Iya. kemudian sekarang hook bunga, besok hook mebel. Iya. Nah, apa harapan Mbak ke depannya? Terutama bagaimana mengajak gitu kan, Ya. mengajak teman-teman muda untuk bisa aktif, ambil peran lah dalam kegiatan kayak gini supaya punya nilai manfaat. Siap. Karena saya mulainya dari modal kepercayaan. Jadi kalau kita teman-teman di mengawali usaha apapun itu, memang sebenarnya yang paling berat itu bukan mengawali. Yang paling berat itu mempertahankan dan membuat dia menjadi besar. Saya mencoba mempertahankan brand Hook ini dari Hook IO, kemudian ini kan sebenarnya kita sedang menjual brand, tetapi ada produknya pun tidak jauh-jauh dari produk kreativitas. Saya berharap teman-teman pelaku usaha ataupun yang baru mulai bergerak di bidang usaha apapun itu, kreatiflah untuk memasarkan produk kita, baik melalui media sosial karena jejak digital itu yang akan terus direview tiap tahun, kemudian akan dimunculkan terus. Nah di situ yang menentukan kita, karena sekarang memang sudah eranya. Kemudian saya juga sempat galau kok kemarin waktu corona, aduh bahaya, ini bisa-bisa pengurangan karyawan kan, sempat berpikir gitu juga, kemudian kita harus mengurangi karyawan, tapi ternyata saya tidak sedang mengambil keuntungan di masa corona, tapi mencoba untuk eksis, kemudian melihat celah apa yang bisa kita Tantangannya. ya, tantangannya di situ harus bisa membaca Iya. peta, membaca situasi, Betul. ini cocoknya apa nih sekarang. Jadi kalau memang jual tanah ya jual tanah aja gitu, jual tanah tutup maksudnya bukan. Kemudian apa yang dibutuhkan sama ini, Iya, iya. apa yang dibutuhkan sama pasar, berusaha untuk menciptakan peluang itu. Jadi kalau dibilang tergantung modal, saya pikir itu ke nomor sekian, lebih ke kreativitas. Toh juga saya dulu memulainya juga dari modal bunga papak dulu aja. Oke. Statement terakhir nih, Ya. apa pesan yang ingin disampaikan oleh Mbak Joyce dengan banyak aktivitas ini, Ya. dengan usaha-usaha kayak begini? Apa pesan yang ingin disampaikan? Apakah itu kepada pemerintah, kepada teman-teman generasi muda, Ya. supaya apa nih? Apakah kita harus tidur di era COVID ini atau bagaimana? Buat teman-teman muda, teman-teman yang mau upaya berusaha, prinsipnya satu, hiduplah kreatif, maka kreativitas akan menghidupkan. Wah, canggih. Karena orang kreatif itu tetap bisa hidup di mana saja, mau dia di ujung kulon di mana tetap bisa hidup. Dan kepada pemerintah, mudah-mudahan lebih appreciate lah terhadap teman-teman pelaku usaha kecil seperti kita ini yang baru. Kalau dibilang sukses belum, karena kita baru mulai merangkak Step ya, demi step ya. step. Nah, mudah-mudahan pelaku-pelaku seperti kami ini
memang benar-benar disupport. Jadi pemerintah benar-benar mensupport orang yang tepat. Supaya Anda mubasir lah. Ya, Bansos-bansos selama ini yang barangkali salah alamat ya coba Ya. diluruskan alamatnya supaya tepat sasaran. ya paling tidak kita bisa merangkul banyak karyawan lebih bagus. Saya sih kepengennya bisa. Ini kita masih proses Normal. bukan. Jadi membeli produk lain. Hmm. Kami juga kepengen untuk memproduksi Produksi sendiri. sendiri. Sebenarnya kuncinya semakin lama ya harus produksi sendiri. Iya. Baru bisa merangkul banyak tenaga kerja. Oke. Hadirin sekalian, Ya. inspirasi itu lahir karena kita terinspirasi. Inspirasi itu kadang juga datang dari orang yang kemudian melakukan sesuatu yang menebar energi-energi positif, lalu kemudian kita mendapatkan aura energi itu untuk terinspirasi melakukan sesuatu yang positif. Karena itu tetaplah menjadi orang kreatif sebagaimana pesannya Mbak Joyce, agar kreativitas itu bisa menghidupkan kita. Tetapi menjadi orang yang penuh inspirasi itu butuh proses, butuh dinamika, dan harus kita jalani dengan banyak tantangan. Gitu, Pak. Nah, oleh karenanya harus tetap kuat meskipun ini era Covid, tapi kita tidak boleh kalah. Justru inilah ruang kreativitas yang menantang kita untuk betul-betul eksis. Kalau kita anggap ini medan kita untuk perang, ayolah kita perang untuk sebuah eksistensi, untuk masa depan yang lebih baik. Mbak Joyce, narasumber kita hari ini cukup banyak menginspirasi kita, menginspirasi teman-teman muda untuk eksis dan kreatif. Terima kasih Mbak Joyce Ya. atas ide, gagasan, pemikiran, Saya juga dan terima ceritanya. kasih. Nah, mudah-mudahan usaha Saya terima beliau, kasih, Pak Mais. oke, usaha beliau ini semakin Amin, berkembang, amin, amin. bisa memberdayakan ya sumber daya yang lain. Dan nanti kalau ada teman-teman muda, ibu-ibu atau Boleh generasi belajar. muda mau belajar Boleh. merangkai bunga atau belajar ilmu apa saja tentang beliau, Boleh. tentang kesenian, kebudayaan, pintu hook ini terbuka buat Ya. kita semua. Satu lagi Bang Ain. Oke. Satu lagi. Apa satu lagi? Jangan lupa bahagiakan orang tua Iya, dan menarik. keluarga. Itu yang paling penting kuncinya itu. Ya. Jika ingin bahagia, bahagiakan orang lain. Pertama orang tua, keluarga, dan orang di sekitar kita. Karena hidup harus bahagia. Kebahagiaan itu diantaranya karena kita berada di bunga-bunga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi